Al-Qasas nomor surat 28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ya, al-kunuz, perbendaharaan harta. Yang mana kuncinya itu sangat berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Sampai sudah berlalu masa yang panjang, hartanya Qarun loh masih dicari manusia. Harta Qarun, harta karun itu. Lah kita manusia sekarang ini ngaku beriman, jangankan perbendaharaan harta, brankas orang duwe. Kalaupun punya brankas, kuncinya itu untuk diangkat anaknya yang masih kecil itu kuat. Tapi kesombongan manusia sekarang karena hartanya melebihi kesombongan Qarun. Ngaku beriman dia, gelegere lahiriahnya juga sholat. Tapi memandang orang yang secara ekonomi ada di bawahnya dengan sebelah mata. Seakan-akan uang bisa menyelesaikan semuanya. Wis ana tak kei duit, maka toh ngene seolah-olah bisa membeli semuanya. Apalagi kalau di jalan raya, kebetulan dititipi oleh Allah, diberi amanah mobil yang bagus, itu merasa dia harus mendapatkan prioritas. Nah, mobilku apik kok, ya kudune aku sing lewat, nek aku lewat kowe do minggir. Kalau kamu ndak minggir ya tak klakson terus, tin 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 tin. Nah, bahkan ndak peduli. Kalau saya lewat karena mobil saya bagus, kamu naik sepeda motor lawan arah dengan saya, kamu harus minggir, nek perlu sampai turun ke aspal. Memberi jalan. Ada enggak yang begini? Ada. Banyak lihat itu di jalan raya. Jangan-jangan termasuk kita. Begitu masuk mobil, naik mobil karena merasa mobilnya bagus. Di jalan itu udah jalannya dengan angkuh. Enggak mau untuk khudu rendah hati itu enggak mau. Jalannya angkuh, di dalam mobil nyetir itu ya ugal-ugalan karena mobilnya bagus. Nah, nanti nek nabrak atau apa di jalan raya wis gampang. Karena merasa punya kekayaan, tanpa sadar dia juga bagho. Berlaku zalim kepada pengguna jalan yang lain. Haknya diambil. Hanya gara-gara numpak motor apik, naik mobil yang bagus. Ya, kalau di jalan raya itu kan orang yang hatinya tidak khusyuk, tidak khudu', tidak tawadhu, itu selalu pengen didahulukan dengan gaya nyopirnya. Pengen didahulukan, wis pokoknya kabeh kon ngalah. Karena mobilnya lebih buruk daripada, lebih jelek daripada mobilnya. Sehingga dia merasa paling benar sendiri. Lah kalau mobil bagus titipan Allah menjadikan kamu sombong sehingga mengambil hak pengguna jalan yang lain, kalau tidak mau diganggu, tidak mau keramaian dengan berbagi jalan dengan pengguna jalan yang lain, ya tuku dalan dhewe, aspalen dhewe, nggunen dhewe kan itu. Beli jalan sendiri,
di aspal sendiri, kasih penjaga di situ lewati sendiri. Wes panjenengan di situ mau bolak-balik nggak ada yang ganggu. Kalau tidak mau itu menggunakan jalan umum, ya resikonya sama-sama menggunakan jalan. Maka mari kita saling menghormati. Ini kejadian-kejadian setiap hari yang kita alami di jalan raya itu juga contoh kehidupan. Ini bisa untuk mengukur sejauh mana kekhusukan hati kita. Kalau karena merasa kaya, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, punya jabatan tinggi, kemudian lewat jalan ugal-ugalan, harus merasa paling berhak untuk didahulukan, sehingga mengambil hak pengguna jalan yang lain, ngaku beriman, namun hati kita ternyata belum khusyuk. Sombong seperti Qarun, bahkan mungkin lebih sombong daripada Qarun. Maka melalui ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 16 tadi, kita ditegur dengan lembut oleh Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya? Ini tidak perlu dijawab. Namun jawabannya dengan dibuktikan, pembuktian dengan perbuatan kita. Tidak perlu jawaban lesan, sudah atau belum, tidak perlu. Karena ini redaksi tanya dari Allah itu kalimatul istifham la lis-su'al wa innama lil hadar. Redaksinya memang dalam bentuk pertanyaan. Namun kalau yang tanya Allah itu tidak butuh jawaban manusia. Melainkan pertanyaan itu fungsinya sebagai peringatan. Kalau saat ini hati kita belum tiba saatnya untuk khusyuk dalam mengingat Allah, khusyuk dalam arti khudu' dan tawadhu', menyerahkan diri secara total jiwa dan raga kepada Allah, rendah hati. Ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, maka hati-hati. Jangan-jangan iman kita dinilai oleh Allah kadzib, bohong iman kita. Oke, bagaimana caranya hati bisa khusyuk? Diusahakan. Kalau menurut ayat itu, pertama banyak mengingat Allah, zikrullah, untuk hati bisa khusyuk. Zikrullah dalam arti tadaburi ayat-ayat Allah. Selain zikrullah secara lisan, mengingat Allah, tadaburi ayat-ayat Allah. Wa ma nazala minal haq. Tunduk patuh pada kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Artinya selain mengingat Allah, terus istiqomah, konsisten, tadaburi ayat-ayat Allah, pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu perintah Allah, sudah, bismillah, laksanakan secara totalitas. Kalau itu larangan Allah ataupun larangan Rasulullah, bismillah, tinggalkan dengan penuh kesabaran dan totalitas, sekalipun kita ingin mengerjakannya. Namun kalau hati ingin khusyuk, amalkan perintah Allah dan Rasul, totalitas jiwa raga amalkan. Larangan Allah dan Rasul, totalitas pula tinggalkan secara jiwa dan raga. Itu cara kedua untuk hati bisa khusyuk. Kemudian cara ketiga, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kita berperilaku seperti ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dulu mereka diberi kitab oleh Allah, namun dengan berlakunya masa yang panjang, mereka jauh dari kitab sucinya. Tidak tunduk patuh lagi kepada kitab sucinya.
Karena apa? Kitab suci berisi dengan nizam, aturan-aturan kebaikan. Sedangkan aturan kebaikan itu bertentangan atau tidak cocok dengan hawa nafsu manusia yang la ammaratum bisu. Hawa nafsu manusia itu suka mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat. Maka kalau ada nizam kebaikan, nizam kebenaran, nizam ketaatan, hawa nafsunya menolak. Yang diikuti hawa nafsunya. Ada larangan tidak boleh berkata kotor, tapi hawa nafsunya menolak sehingga setiap hari berkata kotor. Ada larangan jangan fitnah, tapi pengennya fitnah. Ada larangan jangan ghibah, hobinya ghibah, sedina ora ghibah, pusing kepalanya. Sehingga untuk menetapi perintah agama, perintah Allah dan Rasul dan meninggalkan larangannya, itu yang lebih dominan adalah hawa nafsu. Maka kalau itu kita lakukan, semakin jauh kita dengan kebenaran Quran. Sehingga Quran, sunnah itu hanya sebatas berlaku sebagai teori saja, tidak dipraktekkan. Lah kalau hanya sebatas teori, sebatas pengetahuan, tidak membawa manfaat apapun. Karena yang namanya pengetahuan, teori itu butuh tatbik, butuh praktek agar hati bisa khusyuk. Maka praktekkan setelah dipahami, diketahui, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mempraktekkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari setiap detiknya, maka bisa jadi kita akan seperti ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah melarang, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Kalau kita jauh dari kebenaran Quran, Sunnah, maka hati kita akan keras. Akan keras, menyimpang dari Quran Sunnah, ditegur oleh saudaranya, diluruskan oleh saudaranya, marah. Mengapa? Karena merasa punya kedudukan tinggi, karena merasa punya kekayaan yang banyak, karena merasa punya ilmu yang tinggi, bahkan secara akademik kuliahnya sampai tuntas, sampai doktor, bahkan profesor, ada yang double profesor. Menyimpang dari Quran Sunnah, diingatkan orang yang tidak sekolah. Mosok profesor diilingke wong ra sekolah, wani-wani nih, muncul kesombongannya karena ilmunya. Kayak seperti Haman. Maka kita ditegur oleh Allah. Ngaku iman, konsekuensinya buktikan. Kalau kamu betul-betul ngaku iman, buktikan hatimu khusyuk. Khusyuk itu tunduk patuh jiwa raga. Serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tawaduk, jangan sombong. Itu bisa menjadikan hati kita khusyuk. Kemudian banyak zikrullah, kemudian banyak interaksi dengan Al-Quran, tadaburi Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan berperilaku seperti ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang jauh dengan kitab sucinya. Nah, dengan begitu insya Allah akan turunkan, lunakkan hati kita sehingga tidak menjadi keras. Karena kalau hati keras, maka kita berlaku kefasikan. Selain itu, terus berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk, dimudahkan dalam mengamalkan semua yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah, dan juga diberi kemudahan untuk meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Insyaallah dengan begitu kita konsisten istiqomah, hati kita akan dikhusukkan oleh Allah.